Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami topik yang sangat krusial dalam dunia bisnis, yaitu aspek-aspek penilaian bisnis. Sebelum memulai suatu usaha atau proyek baru, penting bagi kita untuk melakukan analisa mendalam terhadap berbagai aspek yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan bisnis tersebut. Hari ini, kita akan mengeksplorasi 7 aspek utama yang harus dievaluasi. Pasar dan pemasaran, teknik dan teknologi, manajemen dan organisasi, keuangan, ekonomi dan sosial, yuridis atau legal, dan dampak lingkungan hidup. Setiap aspek ini menawarkan perspektif unik yang membantu kita dalam memahami potensi dan resiko yang mungkin dihadapi. Mari kita mulai dengan membahas bagaimana analisis pasar dan strategi pemasaran dapat memberikan landasan kuat bagi keberhasilan bisnis. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran adalah bagian yang penting dari studi kelayakan bisnis karena menentukan apakah ada permintaan yang memadai untuk produk atau layanan yang ditawarkan dan bagaimana bisnis dapat memasarkan produk tersebut secara efektif untuk mencapai pasar sasaran. Berikut adalah penjelasan rinci dengan contoh-contoh yang relevan. Aspek pasar. Yang pertama, analisis permintaan dan penawaran. Menganalisis permintaan dan penawaran di pasar untuk produk atau layanan yang diusulkan adalah langkah pertama yang krusial. Hal ini melibatkan ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, dan tren pasar. Contohnya adalah perusahaan XYZ ingin meluncurkan produk minuman kesehatan baru, maka mereka harus melakukan analisis pasar dan menemukan bahwa yang pertama, ukuran pasar minuman kesehatan di wilayah mereka adalah 500 juta per tahun. Yang kedua, pasar tumbuh pada tingkat 10% per tahun. Dan yang ketiga, ada tren meningkatnya kesadaran kesehatan di kalangan konsumen yang mendorong permintaan untuk produk minuman tersebut. Yang kedua, ada segmentasi pasar. Mengidentifikasi segmen pasar yang berada dan memilih target pasar yang paling sesuai dengan produk atau layanan kita. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti demografi, geografi, psikografi, dan juga perilaku. Yang ketiga ada analisis persaingan. Memahami siapa saja pesaing kita, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana posisi mereka di pasar. Hal ini tentunya membantu dalam mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan peluang untuk diferensiasi. Contohnya adalah perusahaan XYZ melakukan analisis kompetitif dan menemukan fakta bahwa yang pertama, ada 3 pesaing utama di pasar minuman kesehatan. Yang kedua, pesaing A memiliki produk dengan harga lebih murah tetapi dengan bahan berkualitas rendah. Yang ketiga, pesaing B fokus pada segmen peminum dengan harga tinggi dan kualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah pesaing C di mana memiliki distribusi yang luas tetapi layanan pelanggan yang kurang memadai. Aspek pemasaran. Yang pertama adalah strategi produk. Menentukan fitur, desain, dan manfaat produk atau layanan yang diusulkan. Hal ini termasuk dalam strategi produk adalah pengembangan produk baru, modifikasi produk yang ada, atau diversifikasi produk. Yang kedua ada strategi penetapan harga. Menentukan strategi penetapan harga yang tepat berdasarkan biaya produksi, harga pesaing, dan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Hal ini bisa mencakup penetapan harga penetrasi, skimming, harga kompetitif, atau harga berbasis nilai. Contohnya adalah perusahaan XYZ memilih strategi penetapan harga kompetitif dengan harga sedikit lebih tinggi dari pesaing A, tetapi lebih rendah dari pesaing B. Karena mereka menawarkan bahan berkualitas tinggi namun tetap ingin menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Selanjutnya yang ketiga ada strategi distribusi. Strategi yang menentukan bagaimana produk atau layanan akan sampai ke tangan konsumen. Hal ini mencakup pemilihan saluran distribusi seperti penjualan langsung, distributor, pengecer, atau e-commerce. Contohnya, perusahaan XYZ memutuskan untuk mendistribusikan minuman mereka melalui yang pertama, supermarket dan toko kesehatan di kota-kota besar. Yang kedua, platform e-commerce untuk menjangkau konsumen secara online. Atau yang ketiga, kerjasama dengan gym dan pusat kebugaran untuk menjual produk kesehatan tersebut. Dan yang keempat ada strategi promosi. Strategi yang menentukan cara mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar.
Hal ini bisa mencakup iklan, promosi penjualan, pemasaran digital, hubungan masyarakat, dan juga kegiatan pemasaran lainnya. Contohnya adalah perusahaan XYZ merencanakan kampanye promosi yang meliputi iklan digital di media sosial, diskon peluncuran, kemitraan dengan influencer, atau acara peluncuran di tempat pusat kebugaran. Aspek kedua yaitu aspek teknis dan teknologi. Dalam aspek ini yang diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor, pabrik, ataupun gudang. Aspek ini juga menganalisa layout ruangan dan kestrategisan lokasi. Aspek ini mengevaluasi kelayakan teknis dan teknologi yang diperlukan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk atau layanan. Hal ini mencakup analisis fasilitas produksi, teknologi yang digunakan, dan juga kemampuan teknis di dalam tim. Berikut adalah penjelasan rinci tentang aspek teknis dan teknologi dengan contohnya. Yang pertama, analisis kebutuhan teknis. Ada perangkat keras, yaitu menilai perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis. Hal ini termasuk komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat keras lainnya. Yang kedua adalah perangkat lunak, yang menganalisis perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi bisnis, seperti sistem manajemen inventaris, perangkat lunak akuntansi, dan perangkat lunak keamanan. Yang ketiga ada jaringan dan infrastruktur TI, menilai kebutuhan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi, termasuk koneksi internet, keamanan jaringan, dan sistem komunikasi internal. Yang kedua ada evaluasi ketersediaan teknologi, terdiri dari ketersediaan teknologi terkini dan juga kebutuhan pelatihan karyawan. Yang ketiga ada kesesuaian teknologi dengan kebutuhan bisnis, yang terdiri dari kemampuan skalabilitas dan juga integrasi sistem. Aspek ketiga adalah aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi adalah salah satu dari beberapa aspek yang penting dalam studi kelayakan bisnis. Hal ini mencakup struktur organisasi, strategi manajemen, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan proses manajemen yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis secara efektif. Berikut adalah penjelasan rincinya. Yang pertama ada struktur organisasi, terdiri dari desain organisasi, yaitu menentukan struktur organisasi yang tepat untuk mendukung tujuan bisnis. Ini bisa termasuk struktur fungsional, matriks, atau struktur organisasi berbasis proyek. Contohnya adalah perusahaan teknologi memiliki struktur organisasi matriks untuk memungkinkan kolaborasi lintas fungsi dalam pengembangan produk baru mereka. Yang kedua ada tanggung jawab dan wewenang. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas bagi setiap posisi dalam organisasi untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan akuntabilitas. Contohnya adalah sebuah perusahaan manufaktur menetapkan garis-garis tanggung jawab yang jelas antar departemen produksi, pemasaran, dan keuangan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Yang kedua ada kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan menentukan gaya kepemimpinan yang tepat dan mengembangkan pemimpin yang efektif untuk membimbing organisasi menuju pencapaian tujuan. Contohnya, seorang CEO perusahaan teknologi mengadopsi gaya kepemimpinan transformatif untuk menginspirasi karyawan dan merangsang inovasi dalam pengembangan suatu produk. Yang kedua ada manajemen kinerja. Membangun sistem manajemen kinerja yang efektif untuk menetapkan tujuan, mengevaluasi kinerja, memberikan umpan balik, dan memberikan penghargaan. Contohnya adalah manajer departemen penjualan menggunakan metode manajemen kinerja berbasis kinerja untuk menetapkan target penjualan yang realistis tentunya dan memberikan umpan balik secara teratur kepada tim. Yang ketiga ada budaya perusahaan yang terdiri dari nilai dan norma, di mana menetapkan nilai-nilai dan norma budaya perusahaan yang memandu perilaku dan keputusan karyawan. Yang kedua ada komitmen pada karyawan, membangun komitmen terhadap kesejahteraan karyawan, pengembangan karir, dan keseimbangan kerja hidup. Yang keempat ada proses manajemen, di mana perencanaan bisnis, mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif untuk menetapkan visi, tujuan,
strategi, dan taktik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Contohnya adalah sebuah perusahaan retail merencanakan ekspansi toko baru ke wilayah geografis baru berdasarkan analisis pasar yang mendalam dan proyeksi pertumbuhan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Dalam membangun proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan berbasis data untuk memastikan keputusan yang tepat di semua tingkatan organisasi. Contohnya adalah seorang manajer operasi menggunakan data analitik untuk memutuskan apakah akan memperluas kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Aspek selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan adalah salah satu dari beberapa aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Hal ini mencakup analisis keuangan yang menyeluruh untuk menilai potensi keuangan dan kerugian bisnis serta menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial. Berikut adalah penjelasan rinci tentang aspek keuangan beserta contohnya. Yang pertama ada proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Proyeksi pendapatan menganalisis potensi pendapatan dan penjualan atau layanan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini melibatkan perkiraan harga penjualan, volume penjualan, dan pendapatan kotor. Yang kedua ada proyeksi pengeluaran, menganalisis pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu bisnis termasuk biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, dan juga biaya overhead. Yang kedua ada penilaian investasi. Perhitungan ROI, Return on Investment, menghitung tingkat pengembalian investasi dari proyek bisnis untuk menilai apakah investasi tersebut layak untuk dilakukan. Yang kedua adalah analisis NPV, Net Present Value, di mana menghitung nilai sekarang bersih dari arus kas yang diharapkan dari proyek bisnis dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang ketiga adalah kebutuhan modal, di mana ada pendanaan awal yang menentukan jumlah modal awal yang diperlukan untuk memulai operasi bisnis, termasuk biaya pengadaan peralatan, persediaan awal, dan biaya pemasaran. Selanjutnya ada kebutuhan modal kerja, menghitung kebutuhan modal kerja untuk mendukung operasi sehari-hari bisnis, termasuk persediaan, piutang, dan pembayaran hutang. Yang keempat, analisis resiko dan sensitivitas. Analisis resiko menganalisis potensi risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan proyek bisnis, termasuk resiko pasar, resiko operasional, dan juga resiko keuangan. Selanjutnya, analisis sensitivitas adalah analisis yang mengatur bagaimana perubahan dalam faktor-faktor tertentu seperti harga penjualan atau biaya produksi yang mempengaruhi hasil keuangan proyek suatu bisnis. Aspek yang kelima adalah aspek ekonomi dan sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek ini dijalankan. Dampak ekonomi apa yang dihasilkan seperti adakah peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang bekerja di pabrik atau di luar lokasi pabrik. Aspek ini mengevaluasi dampak ekonomi dan sosial dari bisnis tersebut, termasuk penciptaan lapangan kerja, kontribusi terhadap PDB, dan dampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini juga mencakup analisis tentang manfaat dan biaya sosial. Berikut penjelasan dan contohnya secara merinci. Yang pertama ada dampak ekonomis. Kontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto menganalisis bagaimana proyek bisnis berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja, di mana menganalisis jumlah pekerjaan baru yang akan dibuat oleh proyek bisnis dan dampaknya terhadap tingkat pengangguran. Yang kedua ada dampak sosial, dampak pada masyarakat lokal yang menganalisis bagaimana proyek bisnis akan mempengaruhi masyarakat lokal, termasuk kesejahteraan sosial, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang kedua ada dampak lingkungan, yang menganalisis dampak proyek bisnis terhadap suatu lingkungan, termasuk penggunaan sumber daya alam, polusi udara dan air, serta kerusakan ekosistem. Yang ketiga ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Praktek bisnis yang berkelanjutan menganalisis apakah proyek bisnis memiliki rencana untuk beroperasi secara berkelanjutan,
memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Program CSR atau Corporate Social Responsibility menganalisis upaya perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program CSR. Aspek yang keenam adalah aspek yuridis atau legal. Aspek ini membahas masalah kelengkapan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Aspek ini menilai kepatuhan bisnis terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup analisis tentang lisensi yang dibutuhkan, regulasi industri, dan potensi resiko hukum. Aspek hukum juga memastikan bahwa proyek bisnis beroperasi sesuai dengan peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan pendirian perusahaan, izin dan lisensi, perlindungan merek dagang, kontrak dengan pemasok dan mitra bisnis, serta kepatuhan terhadap peraturan yang relevan. Berikut adalah penjelasan rincinya. Yang pertama adalah pendirian perusahaan. Pemilihan struktur hukum, memilih struktur hukum yang tepat untuk perusahaan, seperti perseorangan, kemitraan, perusahaan terbatas, atau koperasi. Yang kedua ada pendaftaran dan persyaratan pendirian. Memastikan bahwa proses pendirian perusahaan dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku, termasuk pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan dan pembayaran biaya pendaftaran. Yang kedua, izin dan lisensi. Izin bisnis memastikan bahwa perusahaan memperoleh semua izin dan lisensi yang diperlukan untuk menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan setempat, regional, dan juga nasional. Pengaturan khusus memperhatikan pengaturan khusus yang berlaku untuk bisnis tertentu, seperti peraturan keuangan untuk lembaga keuangan atau persyaratan keselamatan untuk industri kimia. Yang ketiga ada perlindungan merek dagang dan kekayaan intelektual. Pendaftaran merek dagang melindungi merek dagang perusahaan dengan mendaftarkannya di kantor merek dagang yang berwenang. Dan juga hak paten dan hak cipta melindungi penemuan inovasi dan karya kreatif perusahaan dengan mendaftarkan paten dan hak cipta yang sesuai. Kepatuhan hukum, kepatuhan regulasi industri, memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan regulasi industri yang relevan seperti peraturan keuangan, peraturan lingkungan, atau peraturan kesehatan dan keselamatan. Kontrak dan perselisihan hukum, meninjau dan mengelola kontrak dengan pemasok, mitra bisnis, dan klien untuk memastikan kepatuhan hukum dan mengurangi resiko perselisihan hukum. Aspek yang ketujuh adalah aspek dampak lingkungan. Aspek ini menilai dampak bisnis terhadap lingkungan, termasuk analisis terhadap penggunaan sumber daya, emisi, limbah, dan upaya pengelolaan lingkungan. Hal ini juga mencakup evaluasi tentang keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara, yang pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Penggunaan energi menganalisis konsumsi energi dari operasi bisnis dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi energi atau beralih ke sumber energi terbarukan. Menganalisis penggunaan air dan dampaknya pada pasokan air lokal serta memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan regulasi dan pedoman lingkungan. Emisi polutan, emisi gas rumah kaca, menganalisis emisi gas rumah kaca dari operasi bisnis dan mengimplementasikan strategi untuk mengurangi emisi tersebut. Dan juga pencemaran udara dan air yang menganalisis dampak pencemaran udara dan air dari operasi bisnis dan mengambil langkah-langkah untuk membatasi pelepasan polutan ke lingkungan. Pengelolaan limbah, pengurangan limbah, menganalisis jenis dan jumlah limbah yang dihasilkan oleh operasi bisnis dan mencari cara untuk mengurangi, mendaur ulang, atau memanfaatkannya kembali. Pengelolaan limbah, menganalisis cara pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan limbah yang berlaku. Konservasi sumber daya alam, konservasi habitat dan ekosistem, menganalisa dampak proyek bisnis terhadap habitat alami
dan ekosistem lokal serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan mereka. Perlindungan biodiversitas, menganalisis keragaman hayati daerah tempat bisnis beroperasi dan mengambil tindakan untuk melindungi dan mendukung keragaman spesies dan ekosistem. Ya, sebagai kesimpulan, evaluasi kelayakan bisnis adalah proses yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek penting. Dari analisis pasar dan pemasaran yang menentukan kebutuhan dan preferensi konsumen, hingga penilaian dampak lingkungan yang memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Setiap aspek memiliki peran krusial dalam menilai potensi keberhasilan bisnis. Melalui pemahaman yang mendalam tentang 7 aspek penilaian bisnis tadi, kita dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan strategis. Diharapkan dengan pengetahuan yang telah kita bahas hari ini, kita semua dapat menerapkan konsep-konsep ini dalam proyek bisnis kita sendiri. Membantu memastikan bahwa setiap usaha yang kita jalani tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dan semoga perkuliahan kali ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan perjalanan bisnis Anda ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.